يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa khatamun nabiyyin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada pengajian tafsir kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi majelis kita dan selalu memberikan kesehatan kepada kita sekeluarga. Amin. Kita siapkan surah Al-Maidah ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wa kayfa yuhakkimunaka wa 'indahumut Tauratu fiha hukmullah. Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Wa kayfa yuhakkimunaka wa 'indahumut Tauratu fiha hukmullah. Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Summa yatawallawna min ba'di dzalik. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Summa yatawallawna min ba'di dzalik. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Wa ma ulaika bil mu'minin. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman. Wa ma ulaika bil mu'minin. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman. Ya, ayatnya cukup singkat. Kita terjemahkan wa kaifa dan bagaimana. Kaifa itu bagaimana. Kalau kita ngomong bahasa Arab, ketemu orang itu, ya apa ya apa. Nah, kaif, kaifa. Kaif. Kaifa haluk, bagaimana kabarnya. Kalau kita ketemu sama orang Arab ngomong kaifa haluk itu sangat resmi. Bagaimanakah kabar Anda? Justru mereka itu kayak lucu gitu. Ya cukup kaif. Ya boleh kaif. Kaif. Jangan kaifa tapi kaif gitu. Disukunkan. Kadang-kadang kalau pasaran tuh nggak kaif, nggak gitu. Kif gitu aja. Biar ngerti dikit-dikit ya. Kalau ketemu orang Arab, nabi. Kaifa itu bagaimana? Yuhakkimunaka. Nah, mereka mengangkatmu menjadi hakim. Atau mereka menjadikan kamu hakim. Yuhakkimunaka. Mereka menjadikan kamu hakim. Siapa kamu? Mereka ini siapa maksudnya? Ya, orang Yahudi, ya. Kaumnya Nabi Musa. Mereka mengangkat kamu jadi hakim. Kamu siapa ini? Bukan. Nah, kamu di sini, di dalam ayat ini maksudnya Nabi Muhammad. Jadi, mereka mengangkat kamu, Muhammad, menjadi hakim. Nah, dulu kan Rasulullah kan di Madinah itu kan juga banyak orang Yahudi di sana. Orang Bani Israel ya. Di Madinah ada 3 suku
Kalau nggak salah ada 3 suku dari Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Ada 3 itu. Semuanya pada akhirnya itu diusir dari Madinah sama Rasulullah. Pada akhirnya, ya karena itu membangkang, melanggar perjanjian. Sudah dari dulu-dulunya udah seperti itu dan akan terus seperti itu sampai akhir zaman nanti. Itu seperti itu memang udah sifatnya, karena udah dibilangin sama Allah itu di dalam Al-Quran ya kayak gitu itu dari dulu sampai sekarang, sampai akhir zaman ya kayak gitu-gitu. Makanya kita itu udah gak usah percaya ke mereka. Kita lebih percaya kepada informasi dari Allah saja. Apa semua Yahudi itu begini ya? Mungkin juga enggak, karena dari Bani Israel itu juga ada yang baik ya, sebagian kecil tapi. Bahkan sampai Nabi Musa itu mengatakan waktu dia mau masuk ke Baitul Maqdis, sampai mengatakan, ya Allah, sungguh di antara kami itu yang taat cuma aku dan kakakku Harun, lainnya harus membangkang semua. Sampai ngomong gitu Nabi Musa itu sebelum dia meninggal dunia pada waktu dalam pengembaraan di Padang Tih. Bagaimana mungkin mereka menjadikan kamu sebagai hakim? Bagaimana mungkin mereka kaum Yahudi itu menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim? Itu terjemah aslinya. Tapi kalau sudah ditulis di Al-Quran itu, ya ini berlaku umum. Tidak hanya untuk Rasulullah maksudnya. Wa indahum, padahal di sisi mereka. Indah itu kepunyaan. Indah itu, ya pokoknya di sisi mereka. Padahal di sisi mereka, atau padahal mereka mempunyai, boleh diartikan begitu. At-Taurat. Padahal mereka punya Taurat. Bagaimana mungkin mereka menjadikan kamu sebagai hakim, sebagai pengambil keputusan, padahal mereka itu punya Taurat. Padahal di sisi mereka itu ada Taurat. Kemarin-kemarin kan kita masih ingat kan, minggu lalu atau minggu sebelumnya, 41. Ini kan paket 41, 42, 43, 44 ya. Minggu depan insya Allah terakhir dari paket itu. Mereka datang kepada Rasulullah bertanya tentang bagaimana hukumnya orang yang membunuh, bagaimana hukumnya orang yang mencuri, bagaimana hukumnya orang yang berzina dan lain-lain. Mereka mengangkat Nabi Muhammad itu agar memutuskan kalau di antara mereka ada yang berbuat seperti itu, agar Nabi Muhammad yang memutuskan. Tapi maksudnya apa? Maksud mereka sebetulnya bukan mau mencari kebenaran dari Rasulullah, tapi hanya untuk keputusan itu nggak sesuai sama Taurat gitu. Misalnya gini, kalau berzina dirajam, itu di Taurat. Kemudian Rasulullah memutuskan ya dengan dirajam. Di ayat 41 dulu, kalau Rasulullah memutuskan dengan dirajam, ya udah nggak usah diikuti. Tapi kalau memutuskan dengan yang lain, kita ikuti. Nah ternyata Rasulullah bertanya, ada gimana hukumnya di Taurat gimana? Sampai ulamanya yang bernama Ibnu Surya yang berkata seperti itu, diceritakan di Taurat itu sebetulnya gini-gini. Jadi diputuskan sama Rasul dengan dirajam, yang nggak diikuti. Di ayat yang kemarin ya terserah, kalau ada orang Yahudi mau meminta keputusan kepadamu, kamu mau memutuskan silahkan, kamu mau meninggalkan mereka atau nggak memberi keputusan ya juga nggak apa-apa. Terserah kamulah ya Muhammad, kata Allah gitu. Terserah. Soalnya apa? Diberikan keputusan ya tetap dilanggar. Sama saja orang Yahudi itu diberi keputusan begini ya tetap berlanggar. Soalnya tujuannya adalah bukan untuk mencari kebenaran, tapi agar keputusan Rasulullah itu sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kalau Rasulullah memutuskan dengan selain hukum dari Allah, dan itu tidak mungkin, andaikan memutuskan keputusan di luar hukum Allah, maka mereka akan menjadikan senjata. Oh, ini Muhammad sudah menyimpang dari hukum Allah. Repot kan? Kalau diputuskan dengan hukum Allah, mereka tidak mau tunduk. Bagaimana mungkin mereka menjadikanmu menjadi seorang pengambil keputusan, padahal di tangan mereka atau mereka mempunyai Taurat, padahal mereka punya Taurat yang sama hukumnya dengan Al-Quran. Lah bagaimana mungkin? Padahal mereka itu nggak mengakui Al-Quran itu, nggak mengakui Al-Quran, nggak mengakui kerasulan
Muhammad. Yang mereka akui hanya Musa dan Taurat saja. Dan Taurat mereka sudah ubah-ubah. Nabi Musa juga nggak ditaati. Apalagi Nabi Muhammad. Nabinya sendiri yang mereka akui sebagai Nabi kami itu Musa, terus kitab kami Taurat itu nggak diikuti, apalagi Al-Quran sama baginda Rasulullah. Jelas nggak diikuti. Fiha, di dalamnya, yang di dalamnya, di dalam Taurat itu hukmullah, ada hukum Allah, sama hukumnya. Orang Yahudi itu bukan nggak ngerti hukum Allah, mereka itu tahu yang benar itu kalau mencuri ya dipotong tangannya, itu tahu mereka itu, dan mereka yakin itu benar, tapi tetap mereka ingkari. Makanya di Al-Baqarah dulu pernah dikatakan Yahudi itu semboyannya apa? Atau berkata sami'na wa asaina. Kami mendengar kebenaran itu, tapi kami ingkari. Kalau kita kan sami'na wa ata'na. Kalau mereka sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami ingkar. Summa, kemudian yatawallauna, mereka akan berpaling. Mim ba'di, setelah zalika itu ya. Kemudian mereka berpaling setelah itu. Berpaling dari apa maksudnya? Dari keputusan Muhammad. Nah, betul kan? Bagaimana mungkin mereka menjadikan kamu sebagai hakim, sebagai pengambil keputusan terhadap masalah di antara mereka. Padahal mereka sendiri itu punya Taurat yang di dalamnya sudah ada hukum-hukum Allah. Setelah diputuskan oleh Rasulullah, mereka berpaling. Nah, ini bentuknya yatawallauna, itu fi'lul mudhari', artinya selalu berpaling. Ingkar tok di sini, orang-orang Yahudi ini. Setelah dia beri keputusan, ya nggak diakui, nggak dijalankan keputusan itu. Summa yatawallawna min ba'di dzalik wa ma ulaika, dan tidaklah mereka, tidak itu ma itu artinya tidak, dan tidaklah mereka bil mukminin, orang-orang yang beriman. Tidaklah mereka menjadi orang-orang yang beriman. Mereka itu sebetulnya bukan orang-orang yang beriman, cuma ngomongnya beriman. Nah, ini ya. Ya begitu. Ini ayat 43. Baik, kita baca satu-satu ya. Penuh aja satu ayat ya. Ayatnya pendek ini. Dari Pak Ator. Monggo Pak Ator. Ya. Baik, kita lanjutkan dengan tafsir. Ini ayatnya pendek. Tafsirnya juga pendek. Dari berbagai tafsir itu yang menafsirkan ayat ini hanya dari tafsir At-Tabari. Saya akan menyediakan 4 tafsir ya. Ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari, dan tafsir Al-Munir. Ini yang menafsirkan ayat ini hanya satu saja dari tafsir At-Tabari. Wa kaifa yuhakkimunaka wa 'indahumut Tauratu fiha hukmullah thumma yatawallawna min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Bagaimana mungkin mereka mengangkat kamu Muhammad sebagai hakim mereka, padahal mereka itu punya Taurat yang di dalamnya terdapat hukum-hukum Allah. Lalu mereka berpaling setelah itu dari keputusanmu, dan mereka sungguh-sungguh bukan orang yang beriman. At-Tabari menafsirkan, atau Ibnu Jarir At-Tabari menulis di dalam tafsirnya, ada 3 poin. Poin yang pertama, bagaimana mungkin kamu mengangkat hakim untuk orang-orang Yahudi, wahai Muhammad. Maksudnya Rasulullah bisa Rasulullah sendiri yang jadi hakim, atau bisa dari para sahabat, kemungkinan begitu di dalam tafsir At-Tabari. Bagaimana mungkin kamu mengangkat hakim untuk orang-orang Yahudi, wahai Muhammad? Bagaimana mungkin mereka rela engkau memberikan keputusan kepada mereka, padahal mereka memiliki Taurat yang telah diturunkan kepada Musa. Taurat itu telah mereka tetapkan sebagai kebenaran. Hukum-hukum di dalamnya juga merupakan hukumku, kata Allah. Mereka mengetahui dan tidak menolak akan kebenaran di dalam Taurat. Nah ini orang Yahudi, mereka tahu,
mereka tidak menolak akan kebenarannya, akan kebenaran isi Taurat. Akan tetapi mereka juga berpaling dari Taurat itu. Bahkan tidak hanya berpaling, mereka merubah isi Taurat, yakni meninggalkan hukum yang sebenarnya mereka telah mengetahuinya dan tidak mengingkari akan kebenaran isinya. Sebenarnya mereka telah tahu, sebenarnya mereka itu telah tahu akan hukum itu, tidak mengingkari juga kebenarannya, tapi mereka meninggalkan dan berpaling. Mereka telah membangkang dan durhaka kepadaku. Poin yang kedua, wahai orang-orang Yahudi, bagaimana mungkin kalian akan mengambil keputusan dengan mengangkat nabiku Muhammad sebagai hakim kalian, padahal pada saat yang sama kalian mengingkari kenabiannya dan senantiasa berbohong kepadanya. Bagaimana mungkin kalian akan mengambil keputusan dengan mengangkat nabiku Muhammad sebagai hakim, padahal pada saat yang sama kalian mengingkari kenabiannya dan berbohong kepadanya. Kepada nabi kalian sendiri yang kalian akui, yaitu Musa, kepada Nabi Musa saja, dan kepada kitab kalian saja yang sudah kalian tetapkan sebagai sebuah kebenaran atau al-haq, kalian senantiasa durhaka dan ingkar. Apalagi kepada Nabi Muhammad, itu maksudnya. Poin yang ketiga, orang yang beriman tidak akan berbuat seperti mereka. Orang yang beriman tidak akan berbuat seperti mereka, berpaling dari hukum-hukum Allah yang telah baku, yang diturunkan kepada nabinya yang benar. Nabi yang senantiasa menegakkan tauhid kepada Allah. Nabi yang juga mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Musa. Kecuali karena mereka memang bukanlah orang-orang yang beriman. Nah, orang yang beriman nggak akan berbuat seperti mereka, yaitu berpaling dari hukum Allah yang telah baku, diturunkan kepada nabinya yang benar, nabi yang menegakkan tauhid kepada Allah, nabi yang juga mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Musa. Nggak akan begitu, kecuali kalau mereka memang bukan orang-orang yang beriman. Itu saja tafsir dari ayat ini. Ya, singkat tapi maknanya luar biasa ya tentang kebenaran ini. Kemudian kita langsung masuk kepada ibrah. Saya mencatat ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat 43 ini. Pelajaran yang pertama adalah meminta keputusan kepada seseorang dengan tujuan untuk membela atau membenarkan pendapatnya sendiri adalah bentuk perbuatan kufur atau bentuk kekafiran. Nah, hati-hati yang mempunyai tabiat seperti ini. Sama dengan tabiatnya orang Yahudi. Jadi meminta keputusan kepada Nabi Muhammad, tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, tapi tujuannya untuk membenarkan pendapatnya. Kalau nggak cocok keputusannya, ya nanti cari keputusan lain. Kalau zaman sekarang kita punya pendapat begini, giliran bertanya kepada ustadz misalnya, nggak cocok dengan pendapatnya, nggak cocok ustadz Tewes, cari ustadz lain yang cocok gitu. Meminta pendapat atau meminta fatwa kepada seseorang itu bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk membenarkan pendapatnya. Nah, ini hati-hati ini. Ini termasuk perbuatan orang-orang kafir. Hati-hati. Meminta keputusan kepada seseorang dengan tujuan untuk membela atau membenarkan pendapatnya adalah bentuk perbuatan kufur atau bentuk perbuatan orang-orang kafir. Banyak kan yang kadang-kadang berbuat seperti ini. Orang-orang Yahudi mengangkat Nabi Muhammad sebagai hakim bukan karena mereka ingin tunduk kepada kebenaran, tetapi karena ingin mencari hukum lain sebagaimana yang termaktub di dalam Taurat. Di dalam Taurat misalnya hukum
mencuri itu dipotong tangan, misalnya gitu. Tanyalah kepada Nabi, ini mencuri nih, ada orang dari suku kami melakukan pencurian, meminta keputusan kepada Nabi Muhammad. Sebenarnya udah tahu hukumnya potong tangan misalnya. Minta keputusan ke Nabi Muhammad, kalau sama potong tangan ya udah nggak diikuti semuanya. Dan mereka akhirnya buat hukum sendiri, misalnya didenda. Kalau berzina misalkan nggak dirajam, tapi cuma dicoret-coret sama spidol di wajahnya, misalnya gitu. Buat hukum sendiri. Orang-orang Yahudi itu begitu. Kalau tanya ke ulama lain misalkan, oh enggak usah potong tangan, cukup dicoret spidol aja. Diikuti itu cocok ini, ustadz cocok ya. Ustadz yang cocok dengan pendapat kita kan, ya, diikuti. Nah, jadi pada hakikatnya mereka orang-orang Yahudi ini atau yang punya tabiat seperti orang Yahudi ini tidak ridho dengan hukum Allah di dalam kitabnya. Atau kalau orang Yahudi di dalam Taurat nggak ridho dengan hukum Allah di situ. Ya, makanya mereka rubah-rubah. Pada waktu yang lalu kita terangkan kalau ada tokoh atau pejabat atau orang yang punya jabatan tinggi lah di dalam orang Yahudi berbuat tidak baik, misalkan berzina, mencuri, membunuh, paling mereka cuma diarak ke keliling kampung gitu, nggak diterapkan hukum. Tapi giliran rakyat jelata atau orang-orang bawah yang melanggar hukum, misalkan melakukan pencurian, ya dipotong tangannya, begitu. Jadi pilih kasih gitu loh. Sekarang kan terkenal kan hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah ini sama sudah dilakukan orang-orang Yahudi. Kayak gini sifatnya orang-orang Yahudi. Lalu mereka mencoba meminta keputusan kepada utusan Allah. Mereka coba saya tanya ke Nabi Muhammad gimana keputusannya kalau orang mencuri. Dengan harapan keputusan Rasulullah sesuai dengan keinginan mereka. Masih ingat kan ayat 41 kemarin kan? Ya, datanglah kepada Nabi Muhammad. Kalau hukumnya cocok, ya udah kita diikuti. Kalau enggak, ya udah ditinggalkan kan begitu. Kemarin itu loh. Yaquluna in utitum hadza fakhuduhu wa illam tu'tauhu fahdharu. Ayat 41 ya kan? Yaquluna, mereka mengatakan jika diberikan yang ini hukum yang sudah mereka rubah, maka patuhilah atau terimalah hukum atau keputusan Nabi Muhammad. Wa illam tu'tauhu fahdharu. Jika bukan yang ini, maka hati-hatilah atau gak usah diikuti gitu. Kalau begitu kan ngapain juga tanya ke Nabi Muhammad, kan sebagai backing aja kan akhirnya. Kalau sesuai mereka, oh saya kok dapat keputusan dari Rasulullah kok giliran gak sesuai, gak diikuti. Jadi pada hakikatnya mereka tidak mencari kebenaran. Mereka meminta keputusan kepada Nabi Muhammad bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk mencari hal yang lain. Atau istilahnya hakikatnya mereka tidak mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Mencari pembenaran, beda ya. Mencari kebenaran dan mencari pembenaran. Itu yang pertama. Ibrah yang pertama. Meminta keputusan kepada seseorang dengan tujuan untuk membela atau membenarkan pendapatnya adalah bentuk perbuatan kufur. Hati-hati. Itu berlaku bagi seluruh manusia ini. Yang kedua, pelajaran yang kedua adalah orang yang bertabiat seperti poin nomor 1 ini. Jadi yang mencari pembenaran tadi, meminta fatwa ke sana kemari, tapi tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk mencari pembenaran. Orang yang mempunyai tabiat seperti itu tidak mungkin taat kepada hukum Allah. Itu bisa dititeni itu. Jadi orang yang mencari fatwa ke sana kemari, tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, sulit untuk taat kepada hukum Allah. Atau tidak bisa dikatakan tidak mungkin taat kepada hukum Allah. Sebagaimana dikatakan pada ayat tadi, summa yatawallauna. Ada kan di ayat 43 tadi, summa yatawallauna min ba'di dzalik. Yatawallauna itu senantiasa berpaling, senantiasa membangkang, menggunakan fiil mudhari. Artinya itu terus-menerus dilakukan gitu loh. Tak mungkin lagi taat kepada hukum Allah.
Karena tabiatnya sudah seperti itu. Tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk membenarkan pendapatnya sendiri. Mereka tidak akan dibersihkan hatinya oleh Allah karena suka dengan kepura-puraan. Kan pura-pura saja kan. Datang kepada Rasulullah, atau kalau zaman sekarang datang kepada kiai ini, kiai itu, ustadz ini, ustadz itu, dengan kepura-puraan. Sebetulnya dia nggak mau ikut fatwanya kalau fatwa yang dikeluarkan itu beda dengan keinginannya. Itu berpura-pura itu. Itu sebagaimana tafsir atau sebagaimana ayat 41 kemarin. Mereka tidak akan dibersihkan hatinya oleh Allah. Coba kita ingat sedikit ayat 41 kemarin. Bagaimana? Ulaikal ladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum. Mereka adalah orang-orang yang Allah tidak ingin, tidak menghendaki untuk membersihkan hati mereka. Ya sudah, kalau sudah mempunyai tabiat seperti ini, suka dengan kepura-puraan seperti itu, suka dengan kebohongan, meminta fatwa hanya untuk mencari kebenaran, mereka tidak akan dibersihkan hatinya oleh Allah. Bahkan akan tambah kotor dan semakin kotor, semakin sakit. Itu tafsir pelajaran yang nomor 2. Tidak mungkin taat kepada hukum Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang mempunyai tabiat seperti ini, yang mencari meminta fatwa, meminta keputusan untuk membela pendapatnya sendiri, adalah pada hakikatnya Tuhannya adalah bukan Allah, tapi adalah hawa nafsunya, dan hukumnya adalah bukan hukum Allah, tapi adalah keinginannya. Orang seperti ini adalah Tuhannya adalah hawa nafsunya, dan hukumnya adalah keinginannya yang selalu bertentangan dengan hukum Allah. Ya tentu saja hawa nafsu dan keinginan itu pada hakikatnya atau pada umumnya selalu bertentangan dengan hukum Allah. Itu 3 ibrah yang bisa kita ambil dari ayat 43 ini. Cukup singkat ayatnya maupun tafsirnya maupun ibrahnya. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan ayat ini? Jangan ini ya, kalau kita punya sifat seperti ini, meminta tanya ke sana kemari, tapi untuk membela keinginan kita, untuk membela pendapat kita, itu adalah perbuatan orang-orang yang kafir. Hati-hati itu dengan tabiat seperti ini, dibuang. Kalau tanya itu betul-betul tanya, karena memang ingin mencari kebenaran, ingin mencari pengetahuan. Ada juga tanya tapi untuk ngetes gitu loh. Kan ada itu. Sebetulnya bukan untuk mencari kebenaran, tapi ini bahaya, ini mirip-mirip orang-orang Yahudi ini, sifat-sifat seperti ini. Hatinya akan tambah kotor, dan biasanya dia akan selalu berpaling dari ketentuan-ketentuan Allah di dalam Al-Quran. Ini adalah bertuhan kepada hawa nafsunya, dan hukum-hukum yang diambil adalah dari keinginannya sendiri. Ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? Oke, monggo Pak Panggi. Memang betul, dan ini udah kita terangkan secara lengkap di tafsir yang kemarin. Orang-orang Yahudi itu memang sebagai ujian, sebagai orang-orang Yahudi ini istilahnya ya akan tetap ada. Sekarang pun orang Yahudi kan ada kan, suka membuat kekacauan kan, dan mereka akan tetap ada sampai akhir zaman. Dan ini merupakan bagian dari naskah kehidupan, bagian dari drama kehidupan, sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman, sebagai ujian bagi kaum muslimin. Ujian, makanya bagaimana kita harus bersikap ke orang lain? Bersikaplah sebagaimana yang diajarkan Allah. Tapi tidak perlu menghadapi orang seperti ini, tidak perlu stres juga. Ya pokoknya laksanakan, ya sudah. Kalau Rasulullah kemarin kan, kenapa kamu harus bersedih terhadap mereka gitu? Kan begitu. Kemarin di ayat-ayat sebelumnya. Memang sudah dinas sama Allah itu. Kenapa kok dinas sama Allah? Sebetulnya bukan karena perbuatan mereka sendiri yang begitu. Karena perbuatan mereka sendiri. Sehingga hati itu kalau sudah gelap, ya, sudah sering melanggar hukum Allah, hati akan semakin hitam. Sehingga hidayah itu nggak bisa masuk sudah. Hidayah udah nggak bisa masuk. Yang pernah kita bahas dulu itu disebut dengan ron. Begitu berbuat dosa ada bintik hitam. Kallabal rona ala qulubihim. Gitu.
Setiap itu ada bintik hitam terus gitu. Lama-lama makin mengeras dan hidayah atau kebenaran nggak bisa masuk. Dia tahu, tapi kebenaran itu tapi nggak bisa ikut. Dia dengar kebenaran itu, dia tahu kebenaran itu, tapi nggak bisa mengikuti. Gitu. Kalau ibaratnya di telinga itu wa fi adzanihim waqra. Begitu telinganya tertutup, dia dengar itu kebenaran, dia mungkin dengar adzan gitu ya, kalau gampangnya gitulah. Dia dengar adzan atau dia dengar perkataan kebenaran, tapi dia nggak bisa ikut. Nah, itu yang dimaksud dengan hati yang tertutup, telinga yang tertutup, atau mata yang tertutup. Ya begitu memang Pak Panggi. Jadi orang-orang Yahudi itu sudah dikatakan di Al-Quran, ya akan begitu terus. Makanya kita nggak usah percaya lagi. Bersikaplah sebagaimana yang sudah dituntun sama Allah di dalam kitab kita Al-Quran terhadap mereka. Seperti ulama mereka kemarin tuh, Ibnu Surya mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya umatku itu, kata Ibnu Surya, ulamanya Yahudi nih, ulama Taurat, sesungguhnya umatku itu, wahai Muhammad, itu percaya akan kenabianmu. Mereka itu tahu kalau engkau itu adalah utusan Allah yang benar. Al-Quran itu benar. Tapi kenapa mereka kok gak mau ikut terhadap hukum-hukummu? Karena mereka itu dengki kepadamu. Karena mereka itu iri kepadamu. Kata ulamanya Yahudi ini. Kata ulama Taurat. Nah ternyata apa? Di dalam Asbabun Nuzul ayat yang sebelumnya, ayat 42. Ulamanya Taurat ini, Ibnu Surya ini juga ingkar kepada Rasulullah. Tapi perkataannya manis kan? Seakan-akan dia beriman kepada Rasulullah. Tapi ternyata dia juga mengingkari secara diam-diam. Ini nggak bisa dipercaya. Ya memang ada, mungkin memang ada sebagian kecil, kita nggak menutup mata ya. Tapi harus waspada sekali dengan orang-orang Yahudi. Sampai-sampai nabinya sendiri Musa mengatakan seperti itu. Sungguh di antara umatku itu udah gak ada yang taat kecuali aku dan kakakku Harun. Saking sedikitnya. Makanya Nabi Musa itu sampai diberi gelar Ulul Azmi. Dia nabi yang sangat sabar. Dia mendapat cobaan dari kaumnya yang selalu mengingkari ajakannya, selalu membangkang terhadap hukum-hukumnya. Itu orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi. Kalau nggak ada lagi, baik kita akhiri dengan kafaratul majlis sama-sama. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah juga selalu menganugerahkan kesehatan buat kita sekeluarga. Kita akhiri dengan kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.